Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat beriman, puji syukur yang paripurna kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah pertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, Syahrul Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Mari kita syukuri takdir baik ini dengan memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya tentunya. Karena ada saudara kita di sisi lain yang tidak lagi Allah pertemukan dengan bulan Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, bagaimana hari-harinya? Apakah dalam keadaan bahagia atau dalam kesedihan? Sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah mempergilirkan keadaan kita. Jika hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa jadi besok kita dalam keadaan sakit. Jika hari ini kita dalam keadaan lapang, bisa jadi esok kita dalam keadaan sempit. Dan jika hari ini kita dalam kebahagiaan, mungkin esok hari kita bercucuran air mata. Sesungguhnya Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk yang berbeda, dan setiap detik yang kita jalani merupakan ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah memberikan ujian berupa kebahagiaan, kemudian kita bisa menerimanya juga dengan bahagia. Namun ada kalanya Allah memberikan ujian kesedihan, namun tidak semua dari kita bisa meresponnya dalam bentuk yang positif, atau menyadari itu juga merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam kesedihan, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjawab doa setiap hambanya, ada beberapa kondisi dan kemungkinan yang akan kita diterima sebagai seorang hamba. Yang pertama, doa yang kita panjatkan akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini bukanlah menjadi sesuatu hal yang berat bagi seorang hamba. Yang kedua, ada kalanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung Allah kabulkan, tapi Allah tunda, karena Allah yang Maha Tahu kapan waktu terbaik untuk mengijabah doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Allah mengatakan, jika seorang hamba berdoa dan ia menyukainya, ia berkata, "Wahai Jibril, jangan engkau kabulkan dulu doa hambaku. Aku masih rindu mendengar suaranya." Masya Allah, ternyata Allah masih rindu mendengar suara kita, bermunajat, memohon, meminta dan merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah masih menunda untuk mengabulkan doa kita. Yang ketiga, bisa jadi jawaban dari doa kita adalah tidak Allah kabulkan dalam bentuk apa yang kita pinta, tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita. Namun, tidak semua juga bisa ditangkap oleh seorang hamba bahwa itulah takdirnya yang terbaik. Dan kita tidak boleh sok tahu karena Allah yang Maha Tahu. Bisa jadi suatu perkara yang tidak kita sukai, ternyata itulah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi sebuah perkara yang kita sukai, namun kata Allah bukan itu yang terbaik untuk hambanya. Kemudian yang keempat, ada kalanya jawaban dari doa-doa kita Allah tunda hingga nanti kita di akhirat dalam bentuk kebaikan dan pahala yang luar biasa. Ada seorang hamba yang berdoa untuk dihilangkan kesedihan dan kesusahannya. Namun hari demi hari, tahun berganti, kondisinya juga tidak berubah. Hingga suatu saat di akhirat kelak, ia melihat Allah mengumpulkan doa-doa yang tertunda tadi dalam bentuk pahala yang luar biasa. Sehingga ia berkata, andaikan semua doa yang kupinta kepada Allah ditunda saja untuk dikabulkan,
karena dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat. Berarti tidak ada satupun doa yang kemudian tidak Allah ijabah. Maka ini menjadi sebuah keyakinan untuk kita semuanya. Lalu apa hikmah dari ditundanya sebuah doa? Bisa kita bayangkan jika doa yang kita pinta kepada Allah semuanya langsung diijabah. Bisa jadi kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi jauh dari Allah. Kita kurang bersujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan itu adalah karena kehebatan kita. Padahal itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menunda doa-doa kita, maka kenikmatan yang akan kita rasakan ketika doa itu dijabah juga luar biasa. Seperti saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin di saat kita merasakan dahaga, ingin saat itu meneguk air putih. Namun kata Allah, tunggu, nanti dulu, sampai waktunya tiba, beduk maghrib, barulah kita kemudian menuntaskan dahaga kita. Ketika tiba waktunya, kenikmatan yang luar biasa, walaupun hanya seteguk air putih. Karena apa? Kita merasakan nikmat karena kita sudah berhasil untuk menahan hingga waktunya. Bayangkan kalau sesuatu itu kita dapat dengan mudah, kenikmatannya tidaklah sama dengan yang kita rasakan. Atau seperti seorang pemuda yang berjuang untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Dia menjauhi dosa-dosa zina, menjauhi pacaran gitu, dan lain sebagainya. Hingga suatu saat Allah katakan sudah sampai waktunya dipertemukan dengan pasangan halalnya. Tentunya kebahagiaan dan kenikmatannya juga luar biasa. Makanya kemudian kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menentukan waktu terbaik kapan untuk diijabahnya sebuah doa. Lalu bagaimana sikap terbaik kita dalam menjalani takdir Allah? Yang pertama, kita harus bersikap sabar. Mungkin kita merasa sedih, mungkin kita ingin marah, atau mungkin kita ingin teriak, namun kita tahan, kita sabar. Kita meminta kepada Allah untuk dikuatkan. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis, namun dalam tangisan kita yakin bahwa Allah akan memberikan takdir yang terbaik. Kita yakin bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya kesendirian dalam menjalani takdirnya. Kita yakin bahwa Allah percaya bahwa kita mampu untuk menjalani takdir. Berarti kita adalah orang yang Allah pilih untuk menjalani takdirnya yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah ridho. Ya, kita ridho terhadap takdir Allah. Ya Allah, hamba serahkan seluruhnya, hidup hamba, mati hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba ridho dengan segala ketentuan yang sudah Engkau tetapkan. Karena apa? Karena ada sebuah ibadah yang lebih baik dari sedekah, yang lebih dahsyat dari salat-salat sunnah bahkan ratusan rakaat, yang lebih baik dari puasa sunnah, yaitu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak hanya menerima takdir Allah, namun kita bisa menjadi hamba Allah yang mencintai takdirnya. Kata Maulana Rumi, ya, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku yakin yang memberikan masalah kepadaku juga mencintaiku. Masya Allah, luar biasa ya ketika kita ridho dengan takdir Allah, kita percaya dengan takdir-takdir Allah yang terbaik. Maka ketika mungkin doa kita belum Allah kabulkan, ketika kita berada dalam kesedihan, ketika harapan-harapan kita belum terwujud, maka tetaplah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah Sahih Muslim disebutkan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Segala perkara yang ada pada dirinya itu adalah baik, dan ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan atau nikmat, ia bersyukur
maka itu baik baginya. Ketika ia mendapatkan kesedihan atau musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi seorang hamba. Semua takdir seorang muslim itu adalah baik. Sahabat yang beriman, insya Allah mudah-mudahan dengan puasa ini semakin menguatkan kita untuk beriman kepada takdir Allah. Kita mampu untuk menahan, kita mampu untuk menerima takdir-takdir Allah dengan baik, sehingga apapun yang Allah gariskan kepada kita, kita menjadi orang yang ridho dan sabar terhadap segala ketentuan yang Allah berikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.